Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim dan juga jamaah Masjid Al-Falah Surabaya? Apa kabar Anda di Ramadan yang kelima ini? Alhamdulillah Allah masih berikan kenikmatan yang apabila kita menghitungnya sungguh kita tidak akan mampu. Nikmat sehat, nikmat kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemik COVID-19 ini, kita masih bisa juga bertemu gitu ya. Kita berada di majelis ilmu kajian online jelang berbuka, kerjasama Suara Muslim Radio Network dengan Masjid Al-Falah Surabaya di sore hari ini. Mitra Muslim, Anda yang mendengarkan melalui Suara Muslim Radio Network atau Anda juga bisa menyimak langsung melalui YouTube di Masjid Al-Falah Surabaya, Instagram juga boleh, Masjid Al-Falah SB, dan juga di Facebook Suara Muslim. Anda juga bisa langsung bertanya nanti berkaitan dengan tema kita di sore hari ini. Dan mitra Muslim, program ini dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, Jalan Citarum nomor 23 Surabaya. Info pendaftaran siswa untuk putra dan putri, Bapak dan Ibu, silakan Anda bisa hubungi 0821 3910 8810 atau Anda bisa lihat di www.alfalahsby.com. Lembaga Pendidikan Al-Falah, berakhlak mulia dan berprestasi. Terima kasih juga yang telah mendukung acara yakni YDSF. Dan mitra muslim, Anda di sore hari ini tetap juga bisa terus mengikuti sampai jam 5 sore insya Allah acara kita. Nah mitra muslim, sore hari ini kita akan membahas tentang pentingnya mengkokohkan akidah, menyatukan umat. Di tengah COVID-19 ini tentu kita harus gitu ya mengokohkan akidah ini dan terus bisa berada di majelis-majelis ilmu meskipun tidak bisa berjumpa langsung, yang biasanya kita mungkin bisa berada di masjid untuk bertatap muka langsung, namun saat ini kita harus menjaga terlebih dahulu namun tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berada di majelis ilmu. Sore hari ini kita akan membahas tema itu yakni mengkokohkan akidah, menyatukan umat bersama dengan narasumber kita Ustadz Ahmad Mudhofar Jufri LCMA yang beliau merupakan Dewan Syariah Masjid Al-Falah Surabaya dan juga Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah beliau telah hadir di lokasi acara. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Mudhofar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya sore hari ini. Sehat insyaallah. Alhamdulillah. Dan semoga berkah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Meskipun tidak bisa berjumpa secara langsung namun bisa melalui gadgetnya ataupun juga mendengarkan melalui Suara Muslim Radio Network. Baik Ustadz, semestinya akidah Islam itu adalah merupakan faktor yang paling utama agar menguatkan kehidupan, termasuk saat ini berkaitan dengan COVID-19 ini kita harus bersama-sama menyatukan umat, bersama-sama saling bergandengan tangan ketika ada yang tidak bisa makan, saling bantu dan lain sebagainya. Tapi terkadang ada yang saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Bagaimana peran akidah ini atau mengokohkan akidah ini untuk menyatukan umat? Silakan Ustadz Mudhofar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah Surabaya yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan mari kita terus meningkatkan syukur kita kepada Allah dalam kondisi apapun. Jadi kita wajib bersyukur dan kita butuh terus bersyukur itu dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi saat ini kehidupan kita, kehidupan umat kita, bangsa kita, dan bahkan umat manusia sedunia itu sedang dilanda pandemi COVID-19 ini, di mana kita mengalami berbagai keterbatasan, berbagai kesulitan, berbagai kesempitan gerak dan seterusnya. Tapi bagaimanapun kita tetap wajib bersyukur, karena syukur itu merupakan kewajiban dan syukur sekaligus juga merupakan kebutuhan. Bahkan mungkin kalau kita lihat itu kebutuhan kita kepada syukur itu seharusnya lebih menonjol. Jadi karena syukur itulah yang membuat kita lebih stabil, membuat kita lebih kuat insya Allah dalam menghadapi kondisi apapun. Termasuk syukur itulah yang menjadi landasan untuk kita bisa bersabar menghadapi kondisi-kondisi berat yang kita alami dalam kehidupan ini. Nah, saya mengawali dari syukur itu karena syukur itu merupakan salah satu buah langsung dari akidah Islam. Jadi syukur itu, syukur kepada Allah Ta'ala, syukur atas berbagai nikmat Allah Ta'ala, syukur bahwa di tengah sebagian kenikmatan yang saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak kenikmatan yang Allah
ambil, atau sebagian kenikmatan Allah ambil. Tapi di saat yang sama kita menyadari bahwa masih terlalu banyak sekali nikmat Allah yang lainnya yang tetap Allah pertahankan dan berikan untuk kita. Yang itu semuanya wajib kita syukuri, dan itu muncul dari sikap akidah, dari keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi gitu. Nah, jadi seperti itu, dan syukur itu juga yang menjadikan kita bisa lebih bersabar, dan syukur itulah yang membuat kita terus senantiasa dalam kondisi lapang dada, lapang hati, ya, luas wawasan, berada dalam keluasaan sikap. Mungkin gerak kita terbatas secara fisik, tapi dengan sikap syukur yang senantiasa memunculkan rasa harap, roja kepada Allah, rahmat Allah yang sangat luas, itu kita itu merasa lapang. Hati kita lapang, dada kita lapang, pikiran kita lapang, sehingga kita tetap bisa berpikir dengan jernih, dan kita bisa menyikapi masalah apapun itu juga dengan sikap yang baik dan positif, insya Allah. Jadi positive thinking itu memberikan kekuatan kepada kita. Ya, jadi tema kita adalah mengokohkan akidah, menyatukan umat. Ini dua prioritas yang paling prioritas, baik khususnya saat ini ketika kita dilanda masalah, dilanda pandemi COVID-19 ini, di mana banyak sekali persoalan, banyak sekali kesulitan, banyak sekali problem dialami dalam kehidupan kita. Itu kita butuh akidah yang menjadi pengokoh untuk kita bersikap, yang menjadi penstabil untuk hati kita, pikiran kita. Jadi untuk menjadi pondasi bagi bangunan kehidupan kita, bangunan sikap kita. Jadi gitu. Untuk agar supaya menjadi guidance, agar supaya langkah-langkah kita dalam hidup ke depan dalam kondisi yang mungkin saat ini masih belum menentu itu, tapi tetap arah kita tetap jelas. Itu yang memberikan kompas, itu akidah bagi orang beriman. Jadi karena akidah itu merupakan tadi landasan dasar, dia merupakan kewajiban asasi. Jadi karena dia merupakan pondasi bangunan Islam. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana ketika ada bangunan tanpa pondasi, atau bangunan pondasinya rapuh. Jadi ya akhirnya ya rapuh semuanya, dan bangunan itu bisa runtuh. Jadi gitu. Ibadah kita, salat kita, puasa kita, dan semua amal ibadah kita, juga aktivitas kita dalam hidup ini, bagi orang beriman itu landasannya akidah, dasarnya akidah. Jadi gitu, dasarnya akidah, insya Allah gitu. Nah, dia merupakan kewajiban, juga merupakan kebutuhan, karena tadi yang kita sebutkan, bahwa dengan akidah kita bisa stabil, kita bisa kokoh dalam menyikapi kondisi apapun. Dengan akidah kita bisa syukur saat kita menerima nikmat. Dengan akidah kita bisa sabar ketika kita menerima ujian dan musibah. Dan itu yang disebutkan di dalam hadis sahih, ajaban, sabda Nabi SAW, ajaban di amril mu'min, sungguh menakjubkan kondisi dan keadaan orang beriman itu. Jadi inna amrahu kullahu lahu khair, karena urusannya, sikapnya, kondisinya itu dalam kondisi apapun selalu baik. Jadi gitu. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. In asabatu sarra syakar, fakana khairlah. Jadi orang beriman itu ketika ditimpa atau mendapatkan hal yang menyenangkan, nikmat yang menyenangkan, dia syukur. Dan sikap syukur itulah yang dibutuhkan dan yang baik untuk dia dalam kondisi itu. Bukan sombong, bukan lupa diri ketika mendapatkan kenikmatan, kesenangan, atau keberuntungan. Wa in asabatu dharra, sementara sebaliknya ketika ditimpa kemadaratan, kesulitan, penderitaan, sabar, bersabar, dan bersabar itulah yang lebih baik bagi dia dalam kondisi itu. Nah, untuk seorang mukmin bisa syukur saat mendapatkan nikmat, dan bisa sabar saat mendapatkan musibah dan ujian, itu semuanya didapat dari akidah. Akidah yang benar, akidah yang kokoh. Jadi gitu. Dan dalam hidup ini itu kita butuh dua itu. Jadi untuk kita bisa stabil, itu antara syukur dan sabar. Dan kedua-duanya tidak bisa dipisah. Jadi dari hadis tadi itu jangan dipahami bahwa syukur itu sendiri, sabar itu sendiri, tidak. Jadi sebetulnya kedua-duanya
itu dibutuhkan dalam kondisi apapun. Saat seseorang menerima dan mendapatkan kenikmatan, kesenangan, hal yang menggembirakan, itu dia harus bersyukur. Tapi di saat yang sama dia juga wajib bersabar. Mengapa? Karena pada setiap kenikmatan yang kita dapat itu ada ujian, ada godaan. Yang kalau kita tidak sabar itu terhadap godaan kenikmatan yang kita terima, maka kita pun tidak akan bisa syukur dengan kesyukuran yang benar. Jadi gitu. Lalu kemudian dalam kenikmatan yang kita dapat itu, di samping ada godaannya yang harus kita hadapi dengan kesabaran, di samping syukur, di situ juga ada mas'uliyahnya, ada tanggung jawabnya. Setiap kenikmatan itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian, jadi kalian benar-benar pasti akan ditanya, dimintakan pertanggungjawaban pada hari itu, pada hari kiamat itu, 'anin na'im, tentang kenikmatan, setiap kenikmatan yang diterima. Nah dari situ maka saat kita menerima kenikmatan yang mewajibkan kita untuk bersyukur, saat itu pula kita butuh bersabar. Sabar atas apa? Sabar atas godaan kenikmatan. Sekaligus sabar dalam memenuhi konsekuensi dari tanggung jawab. Jadi gitu. Yang ada bersama setiap kenikmatan. Setiap ada kenikmatan ada tanggung jawabnya. Dan ini butuh kesabaran. Lebih butuh kesabaran daripada kesyukuran. Insya Allah gitu. Nah, sementara ketika kita dalam kondisi ada musibah seperti sekarang ini misalnya, itu kita butuh bersabar kan? Itu bukan hanya sabar yang dibutuhkan. Kita juga butuh syukur. Bahkan saya sering mengatakan justru pada saat ada musibah, ada derita, ada ujian, ada cobaan, yang biasanya kita dituntut atau diminta atau dinasihatkan untuk banyak bersabar, jangan-jangan pada saat itu kita lebih butuh sikap syukur. Mengapa? Bagaimana kita bersyukur dalam kondisi musibah, dalam kondisi ujian, dalam kondisi kesulitan? Apakah maksudnya adalah mensyukuri musibah? Saya katakan tidak. Ada memang level mungkin waliullah yang imannya sudah sampai, Masya Allah, level tinggi sekali, itu sudah bisa sampai ke level mensyukuri musibah, mensyukuri ujian, mensyukuri kesulitan, mensyukuri derita, mensyukuri sakit. Jadi gitu. Itu untuk level tertentu. Tapi kalau untuk saya, untuk mitra muslim, untuk jamaah semuanya, levelnya kita sama, itu rasanya berat ketika kita dikatakan syukurilah musibah. Aduh, gimana caranya? Enggak. Saya tidak mengatakan bahwa kita bersyukur itu mensyukuri musibah, tapi mensyukuri banyak nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang sering kita lupakan pada saat kita mengalami musibah. Itu fokus kita kepada musibah, seolah-olah semua kenikmatan itu Allah cabut. Padahal kalau kita renungkan, kita tafakuri, saat kita mengalami musibah, terus kemudian kita coba alihkan perhatian kita dari musibah yang sedang kita alami. Kita mencoba untuk mencari tahu. Jadi gitu, nikmat-nikmat Allah yang masih Allah sisakan. Kita akan segera tersadar dan menemukan bahwa faktanya ternyata kenikmatan yang masih Allah pertahankan untuk kita di tengah kondisi seburuk apapun, ternyata nikmat itu masih tidak terhitung. Jadi itu sering kita melupakannya. Ketika seseorang misalnya, naudzubillah, semoga Allah tidak menguji kita dengan ujian itu, semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita. Amin, amin. Seseorang misalnya mengalami musibah, ujian, kecelakaan yang naudzubillah sampai mengharuskan, memaksa salah satu kakinya diamputasi. Dan itu kalau tidak ada bekal keimanan dan akidah yang kokoh, seseorang fokus pada kaki yang dipotong itu udah ada yang sampai putus asa. Orang di PHK putus asa, ada yang bunuh diri. Jadi gitu. Ada yang kadang-kadang putus cinta, bunuh diri. Jadi gitu. Artinya fokus pada musibah itu, terus kemudian mengapa orang ketika mengalami musibah tidak bersabar? Itu karena tidak syukur. Sebagaimana mengapa orang tidak syukur? Karena tidak sabar. Jadi gitu. Nah, tadi yang kita sabari, apa yang kita sabari adalah nikmat Allah yang lainnya. Kalau orang yang tadi itu misalnya mendapatkan ujian, kecelakaan,
di mana satu kakinya diamputasi, fokus di situ dia membuat dia mungkin putus asa. Coba kalau dia punya sikap syukur, bukan mensyukuri kaki yang dipotong, tapi mensyukuri kaki satunya yang masih utuh, dua tangan yang masih utuh, kepalanya, anggota badannya itu rata-rata masih utuh semuanya. Jadi hatinya, jantungnya, paru-parunya, matanya, telinganya sehat semuanya. Itu dilupakan. Tapi ketika itu kita ingat dan kita syukuri, betapa mudahnya kita untuk bersabar menghadapi ujian yang berupa dicabutnya sedikit nikmat, sebagian nikmat Allah Ta'ala. Jadi gitu. Nah begitu juga sekarang, coba apa yang diambil dari Allah Ta'ala dengan kondisi ada pandemi ini. Ada beberapa. Nah kalau kita hanya fokus pada diambilnya, dicabutnya sebagai nikmat itu, mungkin kita akan kesulitan untuk kita bisa bersabar. Tapi coba kita berpikir sejenak. Betulkah semua nikmat Allah cabut? Kita akan mendapati bahwa ternyata nikmat yang masih Allah pertahankan untuk kita masih jauh lebih banyak, tidak terhitung. Nah, kita sibuk mensyukuri itu, lupa itu dengan ujian yang sedang terjadi. Akan kita dapati betapa mudahnya kita bersabar. Nah, semuanya itu untuk kita bersyukur, untuk kita bersabar, itu semuanya buah dari akidah. Akidah Islam. Akidah keimanan, insya Allah begitu. Nah ini, jadi itu merupakan kewajiban dan kebutuhan sekaligus. Yang kalau kita tanpa akidah yang kokoh, maka kita akan berat menghadapi dua kondisi kehidupan. Antara yang menyenangkan, kalau kita tidak syukur, kita sombong, lupa daratan, lupa diri. Dan dengan kenikmatan itu justru kita jauh dari kebaikan. Begitu kita mendapatkan musibah, ujian, langsung kita tersungkur, insya Allah begitu. Nah, ini adalah akidah kita butuhkan yang harus kita kokohkan, karena akidahlah kekuatan utama kita. Sisi kedua adalah menyatukan umat. Di sini umat kita bawa ke ranah yang lebih luas. Jadi umat itu tidak hanya dalam, memang umumnya ketika kita sebutkan umat itu tertuju kepada umat Islam. Tapi kita harus ingat bahwa yang namanya umat Rasulullah SAW, itu para ulama menyebutkannya ada dua. Ada ummatud da'wah, umat yang menyambut dakwah Nabi SAW. Itu umat Islam betul. Tapi, mohon maaf, salah. Ada ummatul ijabah. Jadi ada umat yang menyambut seruan dakwah Islam, itu umat Islam. Tapi umat Nabi Muhammad juga ada yang kedua, umatud da'wah. Umat yang menjadi sasaran dakwah Islam. Jadi itu umat Rasulullah juga. Jadi gitu. Dan itu semua umat manusia. Jadi gitu. Sehingga ketika kita bicara umat, itu dalam konteks kita memang mungkin yang mengikuti, mendengarkan kajian ini ya saudara-saudara kita sesama akidah. Jadi gitu. Allah mudah-mudahan ada juga dari yang lainnya. Tapi mungkin antara kita itu umat Islam. Tapi ketika kita menggunakan kata-kata umat, itu juga tertuju kepada umat Nabi Muhammad yang merupakan umatud dakwah. Jadi umat yang menjadi sasaran dakwah. Nah, jadi di sini ada kewajiban lain selain mengokohkan akidah dalam kita menghadapi kehidupan supaya kehidupan kita baik. Untuk membangun kekuatan dalam hidup ini, jadi gitu. Dalam hidup ini selain akidah, yaitu kekuatan persatuan. Jadi kekuatan yang terbangun dari soliditas hubungan, ikatan persaudaraan, ikatan ukhuwah. Jadi baik itu ukhuwah Islam dalam konteks umat Islam, ataupun ukhuwah yang biasa kita bahasakan ukhuwah wataniyah, ukhuwah di antara sesama, atau ukhuwah istimaiyah. Jadi apa itu? Ukhuwah persaudaraan yang mengikat antar anggota suatu masyarakat. Ukhuwah wataniyah, persaudaraan diikat oleh kesatuan bangsa tanah air. Itu ketika kita bicara itu. Tapi dalam konteks kita memang lebih banyak ke arah ukhuwah Islamiyah. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, bersatu. Terus dalam surat Ali Imran 103 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan seterusnya Allah, berpegang teguhlah kalian semuanya itu dengan tali Allah. Tali Allah di sini juga Al-Quran, Islam, akidah Islam, berpegang teguh jami'an, secara berjamaah, secara bersama-sama, keseluruhannya.
Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ini kewajiban, ini juga kebutuhan, karena dengan bersatu, dengan persatuan yang kokoh, dengan soliditas, ikatan persaudaraan yang memunculkan sikap saling empati, saling simpati, tolong menolong, saling membantu, dengan persatuan hati, persatuan pikiran, jadi gitu, persatuan perasaan, seperti yang disebutkan dalam konteks orang beriman, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Orang beriman itu terhadap yang lainnya itu ibarat sebuah bangunan saling mengokohkan satu sama lain. Jadi orang-orang beriman itu inna matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Orang beriman itu satu sama lain itu ibarat satu tubuh. Jadi di mana ketika ada bagian tubuh itu yang menderita, mengalami sakit, itu seluruh anggota tubuh merasakan demam, merasakan panas, dan merasakan tidak bisa tidur. Nah, begitu juga ketika ikatan persaudaraan, ikatan persatuan itu kokoh di antara anggota umat, baik dalam umat Islam, dalam konteks umat Islam secara khusus, jadi gitu, ataupun dalam konteks umat sebagai sebuah bangsa, umat sebagai umat manusia, ketika ikatan persaudaraan, ikatan persatuan itu kokoh, kemudian saling bantu, saling empati, saling simpati, tidak ada masalah yang jadi masalah. Tidak akan ada masalah yang jadi masalah. Bahkan kalau soft, begitu ya, jadi barisan persaudaraan dan persatuan, baik antar umat Islam di antara mereka, atau antar umat dalam konteks umat bangsa, umat di masyarakat itu ikatannya kokoh, jadi gitu, ikatan persaudaraannya kokoh, ikatan persatuannya kokoh, itu bahkan tidak ada celah untuk masalah masuk dalam persatuan itu. Oleh karena itu betul-betul yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana kita bagi umat Islam mengokohkan akidah kita, keimanan kita, karena itulah pondasi bangunan keimanan dan keislaman kita, dan juga pondasi bangunan kehidupan kita yang buat kita kokoh menghadapi kehidupan dengan dinamika apapun. Yang kedua adalah kekuatan persatuan. Semua kita sepakat, tapi bagaimana kita membangunnya. Nah, itu kalau dalam konteks umat Islam itu saling dukung, saling bantu. Jadi artinya bahwa jadi dua hal, kekokohan akidah dan kekuatan persatuan umat. Itu dua-duanya prioritas, levelnya atau peringkatnya prioritas, paling prioritas. Pokoknya nomor satu, tidak ada di atasnya lagi. Dari sini untuk mengokohkan keimanan, itu kekuatan akidah itu harus kita bangun. Dari sisi yang lainnya tadi, ini kekuatan persatuan. Jadi, dan itu saling melengkapi, saling mendukung, saling menguatkan. Dengan akidah yang kuat, benar dan kuat dan kokoh, itu pasti. Jadi tidak ada ketika ada akidah itu kuat dan kokoh terus kemudian umatnya rapuh. Jadi ketika akidah itu betul-betul benar, kuat dan kokoh, itu pasti menghasilkan umat yang kuat dan kokoh juga. Jadi gitu. Sementara ketika ikatan persaudaraan, ikatan persatuan itu rapuh, lemah, itu menandakan pasti karena akidahnya itu lemah. Itu sudah. Karena tadi kita baca di dalam surat Al-Hujurat tadi, ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang akidahnya kuat itu, mereka itulah yang bersaudara. Jadi untuk mewujudkan persaudaraan yang merupakan syarat utama bagi persatuan yang hakiki, itu dasarnya iman. Dasarnya iman. Terus kalau ada yang menanyakan, mempertanyakan, loh, saat ini kan umat Islam itu kan punya iman semua.
Tapi mengapa kok persatuan susah untuk diwujudkan? Yang terjadi malah perpecahan. Jadi gitu. Nah itu saya katakan bahwa karena umat Islam tidak komit, tidak istiqomah memenuhi syarat Allah. Untuk umat Islam bersaudara dan bersatu itu Allah mensyaratkan satu saja, yaitu iman. Syaratnya cukup iman, selama dimanapun ada iman. Jadi orang punya iman di kelompok manapun, di mazhab manapun, di organisasi manapun, di partai manapun, saudara kita, sesaudara. Jadi gitu. Syaratnya iman saja. Tapi kalau kita perhatikan, banyak kaum muslimin itu yang untuk bersaudara dan bersatu dengan sesama muslim, sesama mukmin itu syaratnya tidak cukup dengan iman saja, ditambah syarat-syarat yang lainnya. Syarat harus semadzhab. Ada yang mensyaratkan harus seorganisasi, sejamaah, sepergerakan, separtai. Sudah ada imannya bagus, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, tapi tetap enggak, bukan saudara saya. Tidak susah untuk diajak bersatu. Kenapa? Karena tadi menambahkan syarat-syarat lain. Padahal Allah hanya mensyaratkan satu, akidah saja, iman saja. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, itu saja. Jadi gitu, itu saja. Jangan tambah dengan syarat-syarat yang lainnya lagi. Jadi gitu. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya mazhab. Bukan berarti kita haram berorganisasi. Enggak. Tapi itu semuanya sarana, wasilah. Sebagaimana kita semuanya mau menuju dari Surabaya mau ke Jakarta, tapi bukan sekarang. Jadi kita menuju ke Jakarta, tujuan kita ke Jakarta semuanya. Jadi gitu. Ibaratnya mazhab, organisasi, gerakan, jamaah, kelompok dan segala macam itu adalah kendaraan, sarana kita. Ada yang naik pesawat, ada yang naik bus, ada yang bawa kendaraan pribadi, bahkan ada yang naik motor, ada yang naik kereta. Itu seperti itu. Tapi akidah kita ke Jakarta. Insya Allah ketemu di Jakarta nanti. Itu seperti. Nah, jangan sampai kemudian kendaraan ini kemudian diubah sebagai syarat lain. Jadi gitu. Kita tidak bisa bersatu lagi dengan itu. Nah, dari situ insya Allah intinya jadi antara kewajiban mengakukan akidah dengan kewajiban mempersatukan umat, mewujudkan persatuan persaudaraan itu, ini tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya merupakan kewajiban, prioritas yang paling prioritas, tidak ada prioritas di atasnya lagi. Jadi gitu. Terus kemudian antara keduanya ada keterikatan, ada keterpautan, ada hubungan sangat erat sekali. Jadi karena tadi akidah, keimanan itu merupakan landasan persatuan, ini dalam konteks umat Islam. Jadi gitu. Kalau untuk persatuan dengan yang lain-lainnya nanti akan ada penjelasannya, tapi dasar kita adalah akidah Islam, soal gitu. Jadi gitu. Sementara kekompakan, persatuan antar umat Islam itu juga yang akan memberikan kekuatan untuk terbangunnya akidah yang kokoh. Coba kan di tengah perselisihan, itu tadinya sudah enak, semua sudah rajin sholat, rajin ibadah, artinya akidahnya bagus. Tapi ketika hubungan persaudaraan rusak, akidah kita bisa rusak juga. Jadi gitu. Hubungan antar kelompok itu yang ada saling benci, saling memusuhi, saling sikut. Ujung-ujungnya akidah kita yang tadinya sudah kita bangun bagus-bagus itu rusak juga akhirnya. Jadi begitu. Ini saling mendukung, saling mempengaruhi, saling menguatkan antara kebutuhan mengokohkan akidah. Karena kita mengokohkan akidah itu juga tidak bisa sendirian. Jadi itu. Begitu juga ketika kita ingin menghadapi kondisi kehidupan, seperti contoh misalnya kondisi saat ini. Kondisi saat ini misalnya sedang berat. Ada ujian-ujian kehidupan itu yang tidak mampu ditanggung oleh orang sendirian. Nah, untuk bisa menanggungnya, meskipun akidahnya sudah kuat secara personal, tapi dia butuh dukungan dari kekuatan kebersamaan dan persatuan insya Allah. Jadi insya Allah itu mudah-mudahan dengan akidah yang kuat dan kokoh, dengan persatuan yang solid insya Allah kita akan kuat dan bisa menghadapi masalah sebesar apapun dalam kehidupan ini. Insya Allah gitu. Ya,
Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Mudofar Jufri LCMA. Tadi mitra muslim ya, beberapa poin penting yang bisa kita ambil bahwa akidah adalah landasan dasar atau pondasi untuk kita, yang kita penting untuk memiliki akidah ini yang baik dan juga benar. Dan tadi juga dijelaskan ibarat orang mukmin itu yang baik adalah seperti halnya layaknya bangunan yang saling mengokohkan, dan juga seperti halnya anggota tubuh. Ketika anggota tubuh salah satu sakit, tentu kita akan merasakannya. Saat ini mungkin ada saudara kita yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, yang mungkin untuk makan saja sulit dan lain sebagainya. Kita wujud ukhuwah itu adalah bagaimana kita bisa berbagi ketika kita memiliki keberlebihan rizki dan lain sebagainya. Nanti kita akan sambung kembali, masih berkaitan dengan mengkokohkan akidah menyatukan umat bersama dengan Ustadz Ahmad Mudofar Jufri LCMA. Anda boleh bergabung melalui WhatsApp Mitra Muslim di 0855 300938, atau Anda bergabung atau menuliskan langsung di live chatnya gitu ya, di YouTube ataupun juga di Facebook dan juga di Instagram. Untuk Bapak Ibu yang saat ini menyimak Instagramnya Masjid Al-Falah SBY, kami persilakan boleh juga mengirimkan pertanyaan, insya Allah nanti akan segera dijawab oleh Ustadz Ahmad Mudofar Jufri LCMA. Dan nanti kita akan segera kembali tetap bersama dalam program kajian online jelang berbuka puasa. Ya, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk studio kita sedang jeda dulu ya. Untuk beberapa mitra muslim maupun juga jamaah Masjid Al-Falah yang menyimak melalui Instagram ataupun juga menyimak melalui YouTube dan juga Facebooknya Suara Muslim, kita masih akan terus melanjutkan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita akan jawab. Salah satu beberapa sudah masuk sejak tadi mengawali pertanyaan. Saya coba bacakan. Hamba Allah tidak menyebutkan nama. Beliau bertanya, Ustadz, akidah yang benar berkaitan dengan saat ini ada perbedaan antara kita berjamaah di masjid ataukah sholatnya di rumah saja. Ada perbedaan itu. Bagaimana akidah yang benar ketika kita harus menyikapi permasalahan ini, Ustadz? Maaf, ya. Jadi kalau sisi akidahnya itu yang pasti tidak ada perselisihan adalah semuanya tetap wajib sholat. Tidak ada satupun ulama atau kelompok umat Islam yang mengatakan dalam kondisi pandemi ini kita tidak sholat, kita tidak puasa, tidak. Itu sisi akidahnya. Nah, tapi terkait dengan apa itu sholatnya di mana? Ada sebagian yang masih tetap sholat di masjid, ada yang juga sholat di rumah, gitu. Nah, itu bukan masuk ranah akidah, itu sudah masuk ranah fikih. Jadi itu masuk ranah fikih dan terjadi perbedaan di antara para ulama. Ini mungkin tidak tepat untuk kita bahas di sini karena juga panjang, tidak mungkin. Tapi intinya adalah bahwa memang masih ada keragaman di situ. Masih ada keragaman, masing-masing punya dasar, masing-masing punya landasan, insyaallah gitu. Nah ini yang kita sulit karena memang panjang pembahasan. Tapi yang jelas bahwa karena tadi konteksnya dikatakan bahwa ini bagaimana sikap akidahnya yang benar itu. Kalau sikap akidahnya yang benar itu semua sepakat bahwa kita tetap wajib sholat, kita tetap wajib puasa, kecuali yang dalam kondisi udzur dan atau ketidakmampuan dan seterusnya atau ada halangan gitu. Itu akidah. Tapi bahwa ini antara sholat di masjid, sholat di rumah, ini konteks perselisihannya bukan akidah. Konteks perselisihannya itu murni dari pandangan fikih sampai pada level jangankan yang hanya masalah salat berjamaah, apalagi salat tarawih di masjid. Jadi yang bahkan sampai meninggalkan salat Jumat yang aslinya itu merupakan kewajiban itu banyak ulama, jumhur bahkan barangkali kalau dalam konteks adanya pandemi COVID-19 ini, itu jumhur ulama di dunia Islam itu mayoritas mereka berpendapat bahwa kondisi ini dalam rangka untuk memutus mata rantai sebaran virus COVID-19 ini, itu kondisinya sudah sampai ke kondisi darurat, bahkan ada yang mengatakan kondisi darurat tingkat tinggi yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat, sehingga diganti dengan sholat zuhur di rumah. Soal itu. Tapi ada juga ulama yang tidak sependapat itu. Tapi bukan masalah akidahnya, tapi masalah fikih, insya Allah gitu. Jadi itu, ini mungkin ini kita tidak masuk ke perdebatan. Karena apalagi konteks kita sedang membangun persatuan. Jangan sampai perselisihan dalam konteks ini itu justru malah memecah kita. Intinya monggo
Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing dan apa itu mengikuti mazhab seperti apa, insya Allah gitu ya. Masing-masing punya alasan, masing-masing. Tapi yang jelas bahwa tidak ada perselisihan akidah di sini. Bukan masalah akidah, ini masalah fikih murni dan perselisihan para ulama itu hal biasa, insya Allah gitu. Ya, artinya baik itu sholat di rumah ataupun di masjid sama-sama benarnya. Yang kurang benar adalah tidak sholat gitu, Ustaz, ya. Jelas. Yang itu kalau gitu sudah nggak sholat itu masuk ranah akidah. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi yang bergabung ya, hamba Allah tidak menyebutkan nama. Ada pertanyaan dari Ibu Feni. Ibu Feni bergabung melalui Instagram. Beliau bertanya, Ustadz, menyamakan akidah itu sendiri kan bukan pekerjaan yang mudah, apalagi menyatukan umat. Kendalanya di lapangan, satu, beda pendapat, dua, faktor ekonomi dan juga banyak pengaruh lainnya. Adakah cara jitu, Ustadz, yang bisa merangkul semua kalangan untuk umat ini bisa bersatu, khususnya untuk di Indonesia ini, Ustadz? Iya, ya memang tidak mudah ya, namanya juga pemikiran. Tapi maksudnya adalah ketika kita bicara tentang ranah akidah dan penyatuan umat di sini dalam konteks akidah itu memang tertuju kepada akidah bagi umat Islam mayoritas. Umat Islam mayoritas di sini tertuju kepada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini fokus saya di sini. Kalau dalam konteks umat Islam ya. Dalam konteks umat Islam adalah gini, karena umat Islam yang dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah inilah yang akidahnya satu aslinya. Jadi rukun imannya sama, rukun Islamnya sama gitu, kiblatnya sama, Qurannya sama, sumber hadisnya sama, semua memakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jadi gitu. Nah, kita tidak bicara dalam konteks yang tidak memakai Bukhari Muslim, tidak memakai kitab hadis itu, gitu. Itu sudah nanti ada tema lain. Tapi fokus kita kan mengurutkan ya. Ketika kita membangun persatuan itu kita urutkan dari yang terdekat. Ya, sekarang misalnya kita membangun persatuan di antara jamaah Masjid Al-Falah, di antara jamaah mitra Muslim, terus di lingkungan kita, terus kemudian mengembang itu. Nah, konteks kita umat, kalau kita bicara akidah sebagai penyatu, itu memang di sini tentu kita tujukan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi gitu. Nah, di sini masalahnya di antara kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri ada perbedaan. Nah, ini yang perlu kita sasar. Ini yang kita sasar. Saya katakan, saya menegaskan dan memastikan, kalau konteksnya adalah masalah usul al-aqidah, prinsip-prinsip akidah, itu di antara kelompok sesama Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini sering berselisih, bahkan sampai bertikai, beradu, nggak bisa ketemu, itu perselisihnya tidak di usul al-aqidah. Saya tegaskan. Dari mimbar Suara Muslim, dari mimbar Masjid Al-Falah ini, saya tegaskan bahwa permasalahan terjadi itu bukan dalam konteks prinsip akidah, tapi terkait dengan cabang-cabang akidah. Cabang akidah diprinsipkan. Jadi gitu. Nah, ini panjang, Pak. Jadi ini banyak ini kerancuan dalam pemahaman. Jadi banyak. Jadi banyak hal-hal yang bukan prinsip diprinsipkan. Nah, di sini kita kalau semangatnya kita bersaudara, berukhuwah dan bersatu, insya Allah bisa. Kita diskusi, kita dialog, jadi gitu. Insya Allah kita ketemu dan kita bisa mencapai. Jadi dalam masalah prinsip itu rukun iman. Coba silakan. Yang selama ini sering berdebat itu, beda nggak rukun imannya? Beda nggak rukun Islamnya? Beda nggak Qurannya? Beda nggak sumber hadisnya? Mungkin perselisihan hadis sahih dhaif itu biasa. Tapi prinsipnya semua merujuk kepada Quran, sunnahnya juga Bukhari, Muslim, Tirmidzi, semuanya. Rukun imannya 6 itu, rukun Islamnya 5, sepakat semuanya. Nah, ketika beda, itu. Jadi seperti itu, insyaallah. Baik, terima kasih untuk Ibu yang tadi bergabung melalui Instagram ya. Kita kembali on air bersama dengan Radio Suara Muslim
bersama dengan rekan saya yang sudah ada siap di studio. Ya, baik mitra muslim, kita kembali lagi ya dalam program kajian jelang berbuka puasa. Program ini terselenggara berkat kerjasama Suara Muslim Radio Network dengan Masjid Al-Falah Surabaya, dan acara ini juga dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Jalan Citarum nomor 23 Surabaya. Info pendaftaran untuk siswa dan juga siswi silakan Anda bisa segera hubungi 0821 391 8810 atau bisa melihat info selengkapnya di www.alfalahsby.com. Lembaga Pendidikan Al-Falah berakhlak mulia dan berprestasi, dan acara ini juga didukung oleh YDSF. Dan mitra muslim, Anda yang saat ini melihat langsung siaran kita bisa juga meskipun mungkin work from home gitu ya, jangan lupa juga infak from home gitu ya. Anda bisa tetap mengirimkan infaknya untuk mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Falah Surabaya dengan infak ke nomor rekening 7001 1595 71. Sekali lagi 7001 159571. Atau untuk yang Anda melihat melalui YouTube atau juga Facebook ya, bisa melihat di bawah sini gitu ya. Nanti akan ada tulisannya. Silahkan. Dan Bapak dan Ibu, Anda juga boleh bertanya langsung, baik itu melalui WhatsApp di 0855300938 ataupun juga langsung tuliskan pertanyaannya Anda di YouTube, di Facebook ataupun juga di Instagram. Sore hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Mudofar Jufri LCMA, Dewan Syariah Masjid Al-Falah dan juga Dewan Syariah Suara Muslim Radio Network, mengkokohkan akidah dan juga menyatukan umat. Tema kita yang kita bahas di sore hari ini. Nah, ada beberapa pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya. Bergabung melalui WhatsApp Pak Indra di Surabaya. Beliau bertanya, Ustadz, kapan diakuinya perbedaan pendapat itu? Apakah ini menyimpang ataukah tidak? Dan kapan ketika kita mengakui perbedaan itu bukan hal yang dasar? Bagaimana kita menyikapinya, termasuk untuk saya yang orang awam, Ustadz? Pak Indra di Surabaya. Iya, jadi masalah keislaman itu terbagi dua secara garis besar. Ada masalah usul, itu prinsip. Ada masalah furu, itu masalah-masalah cabang. Jadi gitu. Nah, kalau usul pokok ya, prinsip itu tengaranya disepakati. Muttafaq 'alaiha, mujma' 'alaiha. Disepakati. Memang di sini tetap butuh butuh ilmu bagaimanapun, kadar ilmu tertentu, tapi maksudnya adalah bahwa masalah-masalah yang sepanjang sejarah itu tidak ada perselisihan. Yang seperti yang saya contohkan tadi. Rukun iman, rukun Islam. Sholat itu 5 waktu. Sejak zaman Nabi SAW sampai zaman sahabat, tabiin, sampai insya Allah hari kiamat nanti nggak ada perselisihan. Jadi itu sholat 5 waktu. Terus tata cara sholat seperti itu, yang rukun utama itu seperti itu. Puasa Ramadan, nggak akan ada mazhab lain yang berpendapat bisa puasa selain Ramadan. Terus haji ke tanah suci. Misalnya, naudzubillah, seandainya nanti haji betul-betul di ini, nggak bisa kita alihkan ke mana gitu, misalnya gitu. Tidak ada. Itu sepanjang sejarah 15 abad sampai selanjutnya itu disepakati semuanya, rukun iman, rukun Islam, prinsip-prinsip. Nah, itu kalau ada perbedaan di situ, dah langsung kita katakan berarti itu adalah penyimpangan, tidak tolerir. Mengatakan sholat itu cukup 2 kali, 3 kali dalam sehari semalam. Udah, nggak perlu capek-capek nyari ini mazhabnya siapa, pendapat siapa. Udah, itu penyimpangan. Jadi rukun iman 6 dikurangi. Jadi gitu. Seperti dulu Mu'tazilah, kelompok rasionalis, mengatakan bahwa tidak ada rukun iman kepada takdir itu. Semua ulama mazhab apapun mengatakan itu kesesatan, penyimpangan. Jadi kayak gitu. Nah, begitu seterusnya. Ada hal-hal prinsip dasar, ada prinsip akidah, prinsip ibadah, prinsip syariah, pokok-pokok itu akidah. Udah. Kalau siapapun yang berbeda dalam hal itu, itu. Sholat tanpa baca Al-Fatihah, nah itu udah. Nggak ada, tidak ada mazhab manapun kayak gitu. Atau sholat itu tanpa takbiratul ihram, Allahu Akbar, diganti dengan Allah Maha Besar. Itu semua mazhab mengatakan nggak sah sholatnya. Jadi contoh kayak gitu. Nah, terus ada masalah-masalah furu, cabang. Ini ibarat pohon ya. Ini akar, batang. Ini tidak ada perbedaan. Tapi cabang, ranting, daun gitu, bunga, buah, itu non prinsip, non pokok. Itu di situ ketika ada perbedaan, di situ
Itu misalnya ada ranting yang mungkin patah di satu, ini nggak menggoyahkan. Nah, itu nggak masalah. Itu masalah-masalah furu, itu masalah. Tandanya apa, Ustaz? Tandanya adalah ketika kita dapati. Jadi di sini antara ulama panutan kita. Jadi kita ada bukan ulama panutan, sahabat. Di situ udah beda antar sahabat. Pasti bukan prinsip. Tabi'in, antar tabi'in berbeda di situ, pasti bukan prinsip. Terus lanjutannya antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim. Terus ke bawah terus semuanya. Siapa ulama panutan kita? Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam As-Subki. Para ulama semuanya itu ternyata ada perbedaan di situ. Pasti bukan prinsip. Jadi gitu. Antar ulama panutan berbeda, berarti itu bukan prinsip. Nah gitu. Itu ukurannya. Jadi gitu. Nah, jadi memang bukan ukuran orang sekarang ya. Termasuk ya ini konteksnya kadang-kadang kan ukuran ulama zaman sekarang kadang-kadang beda-beda kan. Makanya ukuran kita yang sudah lewat aja lah. Jadi gitu. Ya ketika tema diperselisihkan di antara ulama tadi. Kita tahu semuanya ada ulama panutan itu, ternyata antara mereka ada perbedaan. Nah, itu tanda bahwa itu berarti masalah furu' non prinsip. Sehingga perbedaan di situ berarti ditolerir. Tapi kalau ada yang berbeda sekarang dalam masalah yang sepanjang 15 abad tidak ada perbedaan di antara para ulama panutan semuanya, itu tandanya itu perbedaan yang tidak ditolerir. Itu perpecahan dan itu penyimpangan. Insya Allah gitu. Ya. Baik, bisa difahami ya untuk penanya tadi Pak Indra dan juga mitra muslim dimanapun Anda berada, kita harus memahami tadi perbedaan antara prinsip dan juga cabang gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan saya bacakan beberapa pertanyaan berikutnya. Ibu Rini di Sidoarjo, beliau bertanya, Ustadz, jika ada teman yang memiliki muatan atau sikap yang terlalu berlebihan, menganggap paling benar sendiri dan sebagainya, bagaimana sikap kita sebagai saudara muslim, Ustadz? Apakah kita mengabaikannya, menasihati, tapi malah terkadang debat dan lain sebagainya? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Bu Rini di ya, pertama perlu kita perjelas dulu ya, artinya bahwa karena penilaian orang ini berlebihan kadang-kadang juga ini. Jadi, tapi ini asumsi kita bahwa betul-betul memang itu termasuk hulu ya, berlebihan itu salah dalam hal apapun. Bahkan berlebihan dalam ibadah pun juga salah. Berlebihan namanya juga berlebihan. Itu artinya melampaui batas. Jadi ada batas agama dilampaui, itu berlebihan. Termasuk dalam sikap. Jadi apa itu ekstrim. Nah, intinya kalau itu benar memang seperti itu, kewajiban kita pertama tidak mengikuti dia. Kita ikut waspada. Yang kedua adalah kalau kita bisa menasihati, mengingatkan untuk supaya dia tidak berlebihan. Nah, tapi di sini masalahnya bagaimana cara kita mengingatkan. Jadi apakah kalau kita mampu dan ada mampu dan efektif. Ada orang mampu mengingatkan, menasihati tapi tidak efektif. Terkait dengan sikap orangnya ya tadi gitu. Malah ujungnya debat kusir. Oh enggak. Jadi gitu. Berarti mungkin ya udah kita doakan, daripada kita ingatkan malah kita debat dan dia terima, atau kita lihat kayaknya kalau saya yang ingatkan nggak bisa deh. Nah, ada nggak orang lain yang kira-kira bisa mempengaruhinya? Nah, contoh kayak gitu. Jadi tapi intinya begitu. Kita tidak terpengaruh, tidak ikut dengan sikap berlebihannya. Kalau bisa kita nasihati, cuman nasihat itu baik langsung dari kita sendiri kalau efektif kita mampu. Kalau tidak baik kita mampu tapi nggak efektif, atau efektif tapi kita tidak mampu, nah itu berarti mungkin kita arahkan ke orang lain siapa yang kira-kira efektif nasihatnya untuk dia. Kalau tidak sama sekali ya minimal kita doakan, insya Allah gitu. Ya. Ya. Baik, itu tadi ya pertanyaan dari Ibu Rini tadi di Sidoarjo. Terima kasih. Masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu yang mungkin melihat langsung siaran kita melalui Instagram, melalui YouTube, ataupun juga melalui Facebook Suara Muslim, ataupun juga Anda bergabung melalui 0855300938. Di sore hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Mudzaffar Jufri LCMA yang saat ini juga masih ada beberapa pertanyaan berikutnya bergabung melalui WhatsApp. Hamba Allah tidak menyebutkan nama. Ustadz, bagaimana cara meluruskan akidah orang tua yang terkadang masih percaya berkaitan dengan hal-hal klinik atau hal-hal yang ini mengarah ke syirik?
Pertama kita perlu bekal ilmu dulu. Karena seperti yang tadi kita sebutkan, kita harus berhati-hati kalau kita sudah membahas. Kadang-kadang ada juga sikap berlebihan, dikit-dikit syirik, hati-hati juga gitu. Jadi pertama kita bekali ilmu kita. Artinya kalau yang hal-hal yang tadi dikatakan klinik atau apa itu, misalnya bahwa itu yang masuk kategori ini sudah penyimpangan, bid'ah, syirik, itu mana yang masih ditolerir. Jadi itu dua itu. Kalau kita sudah tahu, nah baru kemudian kita bahas tentang tata caranya. Intinya adalah jangan sampai kita dalam cara kita, termasuk menasihati, mengingatkan, apalagi orang tua, itu tetap kita harus memenuhi standar dasar. Posisi kita tetap sebagai anak yang wajib hormat, wajib bakti, wajib patuh kepada orang tua. Dan wajib bersikap baik. Jangan sampai ada menasihati baik tapi suara kita meninggi. Jadi gitu. Atau apalagi terus kemudian cenderung nyalah-nyalahkan. Apalagi jadi gitu. Apalagi mensyirikkan. Naudzubillah, hati-hati. Jadi ini babnya, ini panjang fikih, tapi intinya adalah bahwa bagaimana dakwah dilakukan, mengingatkan dilakukan. Tapi tadi setelah kita punya bekal ilmu ya, jangan sampai kemudian salah gitu. Bukan syirik disyirikan. Nah itu, jadi itu berbahaya malahan. Clear betul. Nah itu baru kemudian kita lakukan. Apakah kita langsung atau lewat orang lain? Jadi gitu. Jadi tidak selalu kan. Jadi bisa dengan kita ngajak, menghadirkan barangkali sekarang misalnya gitu, udah di-setelkan aja misalnya kajian, kita nyari mungkin materi yang bagus gitu. Kita tidak langsung, bukan kita langsung yang, atau mungkin kita berikan hadiah buku, kita letakkan saja buku di situ atau seperti apa, atau mungkin di sekarang kita sedang di rumah misalnya gitu, mungkin ada program kita baca buku bersama. Coba cari buku yang tepat khusus gitu. Jadi banyak cara, tapi intinya adalah hati-hati jangan sampai kemudian karena kita tidak bijak dalam menggunakan cara, kita niatnya ingin mengingatkan tapi kita justru bersikap dengan cara yang dinilai oleh orang tua sebagai kita sikap durhaka. Jadi gitu. Itu harus dijaga betul. Kalau itu yang terjadi itu malah rusak semuanya. Sudah tujuan kita memperbaiki tidak tercapai, malah menimbulkan masalah baru. Hubungan kita dengan orang tua itu rusaknya, itu super hati-hati. Insya Allah gitu. Ya, baik. Satu WhatsApp terakhir Ustaz ya, dari Bojonegoro, Ibu Mila. Beliau bertanya, Ustaz, saya pernah mendengar bahwa orang yang tidak lurus akidahnya itu mudah dimasuki jin. Apakah benar Ustaz, seorang yang terkena jin itu akidahnya tidak lurus? Mohon pencerahannya Ustaz. Nah, kesimpulan yang tidak tepat. Jadi artinya bahwa bahwa ketika akidah betul-betul ya, ini bukan tidak lurus dalam konteks persepsi orang, tapi real memang secara keilmuan memang akidahnya tidak lurus, ada penyimpangan, ada kesalahan baik secara pemikiran atau dalam keyakinan hati. Itu memang salah satu celah untuk seseorang terkena gangguan. Jadi itu benar. Tapi itu salah satu celah, bukan satu-satunya. Jadi karena tadi ada kata-kata, betulkah orang yang kena gangguan berarti akidahnya itu salah? Kalau itu seolah-olah itu satu-satunya, tidak, itu salah satu saja. Sementara orang terganggu bisa ada akidahnya lurus, bahkan hafidh Al-Quran, hafidhul Al-Quran, terganggu. Jadi gitu. Loh, bagaimana sih? Nabi SAW itu pernah terkena sihir. Jadi gitu. Itu bisa. Jadi jangan kira jadi gitu. Loh, kok bisa Ustaz gitu? Ada. Jadi ada, ini panjang pembahasan, tapi intinya adalah bahwa jangan juga kemudian memahami ketika ada orang, berarti ini akidah yang tidak lurus. Tidak benar. Bahwa orang yang akidah tidak lurus itu merupakan salah satu celah. Jadi celah pintu untuk masuknya gangguan. Tapi bukan berarti kemudian setiap orang yang kena gangguan itu berarti akhirnya nggak lurus. Itu kesimpulan yang tidak benar, insyaallah gitu. Bisa orang akhirnya secara lurus, benar itu. Termasuk juga, berarti apa imannya lemah, tidak juga. Jadi tidak juga. Ada banyak cerita dan kasus orang yang secara ibadah bagus, ini bahkan hafidh Al-Quran, tapi terkena gangguan. Nah ini
penjelasannya panjang nanti. Di Nggak lain bisa, lain nggak- waktu nggak Ustaz bisa ya, di sini. berkaitan dengan Ya, insya Allah jin. gitu. Karena berkaitan dengan jin dan lain sebagainya itu Iya. panjang dan biasanya mengundang banyak pertanyaan juga gitu. Itu Ustaz, nanti ya. bisa belok kemana-mana. Ya. Iya. Baik, terima kasih dan kita berada di menit ke-58 untuk menambah keberkahan kita semua yang hadir Ustaz, baik itu mendengarkan melalui Radio Suara Muslim, melihat langsung tayangan kita baik itu melalui YouTube, Facebook dan juga Instagram di sore hari ini. Monggo ditutup dengan doa Ustaz. Baik, insya Allah kita tutup majelis kita, semoga berkah. Amin. Amin. Termasuk juga untuk keberkahan Ramadan kita, juga untuk keberkahan dalam kita mencapai kelulusan dalam ujian musibah pandemi ini. Insya Allah mudah-mudahan berakhir dengan sebaik-baiknya. Kita awali doa kita dengan membaca doa teragung, doa paling manfaat, doa paling mustajab, doa dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna dhalamna anfusana dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli bir wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fi dinina wa fi dunyana wa fi ahlina wa fi auladina wa fi amwalina wa fi umurina kulliha. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wahfazna min khalfina wahfazna an aymanina wahfazna an shama'ilina wahfazna min fawqina. Allahumma inna na'udzu bi'azamatika min an nuqtala min tahtina. Allahumma irfa' hadhihi al-ghummah 'anil ummah. Allahumma irfa' hadhihi al-ghummah 'anil ummah. اللهم ارفع هذه الغمة عن الأمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mudofar sudah hadir. Semoga senantiasa sehat Ustadz ya. Amin, Kita bisa insyaallah. berjumpa Kita sehat di semuanya. kajian yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan mitra muslim, demikian ya kajian online jelang berbuka. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan tadi, Ustadz Ahmad Mudofar Jufri Al-Siamah, dan semoga kita masih diberikan kesempatan esok hari kita bisa berjumpa kembali jam 4 hingga jam 5 sore dalam program kajian online jelang berbuka kerjasama Masjid Al-Falah Surabaya bersama dengan Radio Suara Muslim, dan program ini dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Jalan Citarum nomor 23 Surabaya. Info pendaftaran untuk siswa-siswi 0821 391 08810, atau Anda bisa lihat di websitenya di www.alfalahsby.com. Lembaga Pendidikan Al-Falah, berakhlak mulia dan berprestasi. Dan juga terima kasih yang telah mendukung YDSF. Anda terus bisa berinfak juga mitra muslim, mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Falah Surabaya dengan infak ke nomor rekening 7001 159571 Bank Mandiri Syariah atas nama Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, tambahkan angka 5 di akhir nominal. Terima kasih yang telah menyimak dan bersama pada sore hari ini. Produser eksekutif Abdul Kohar, di tim teknik ada Mas Edi dan juga Mas Heri. Saya Muhammad Septian mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.